Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman semua, hari ini saya berada di kantor Uhud Tour dan bersama guru kita Ustadz Khalid Basalamah, Masya Allah tabarakallah. Dan kita akan ngobrol-ngobrol terkait program umroh dan haji ya, yang memang sudah sering diselenggarakan oleh Uhud Tour. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana Ustaz, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ustaz, jadi ini mungkin banyak orang yang ingin tahu. Dan mungkin sudah ada beberapa yang sudah tahu tentang Uhud Tour. Tapi ada beberapa juga yang penasaran ya tentang Uhud Tour. Namanya kenapa Uhud Ustaz? Kan Uhud itu identik dengan perang Uhud kan? Ya. Terus kenapa namanya Uhud? Uhud Tour, kenapa Ustaz? Iya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi memang tidak dipungkiri bahwasanya Uhud itu pasti umumnya orang fahamnya di perang dengan perang Uhud. Sekaligus juga dengan gunung atau bukit Uhudnya. Dan memang itu tujuan utama kami menamakan justru karena itu. Saya setelah sekian tahun tinggal di Madinah, bolak-balik membimbing jemaah baik sebelum Uhud Tour ada di travel teman-teman yang lain gitu ya. Sampai Uhud Tour pun Allah amanahkan di pundak kami ini, saya melihat destinasi ke Uhud ini pasti didatangin. Oke. Jadi seluruh dunia, tidak ada satupun travel mungkin kecuali pasti akan jadikan program City Tour Madinah datang ke Uhud. Karena memang juga ada dasar hukumnya, karena Nabi SAW memang punya sejarah perang di situ. Kemudian juga ada syuhada Uhud, di puncaknya adalah ada pemimpin para syuhada paman Nabi SAW, Hamzah radhiyallahu anhu, dan beliau sering menziarahi kuburan itu kan. Jadi memang ulama sepakat mengatakan memang dia salah satu destinasi ziarah yang tepat untuk datang. Nah, cuma sayangnya memang saya melihat banyak di antara travel itu mereka hanya jadikan momentum itu hanya sekedar lewat. Misalnya lewat terus kemudian oh ini lokasi perang Uhud ya. Di sini kuburan para syuhada. Kemudian mungkin sedikit sejarah lalu kemudian pergi. Sehingga mungkin dipakai waktu antara 5 sampai 15 menit. Saya melihat ini adalah satu momen yang sangat tepat untuk kita maksimalkan. Akhirnya saya coba membuat sebuah program. Setiap kali kami datang ke lokasi Uhud, kita akan habiskan waktu minimal 50 sampai 60 menit. Bahkan bisa lebih dari itu. Dan memang saya sengaja mengajak semua jemaah ke Bukit Pemanah atau dikenal dengan Jabal Rumat. Yang Nabi SAW letakkan 50 pemanah beliau di situ. Kemudian dari sanalah kita ceritakan tentang peperangan Uhud. Jadi memakan waktu memang cukup lama, makanya jemaah biasanya saya minta supaya duduk di atas Bukit Pemanah itu dan mendengarkan cerita tersebut. Dan ini saya mengatakan ini momentum yang paling tepat sekali untuk mengenang peperangan Nabi SAW, momentum paling tepat mengenang bagaimana orang-orang kalau bermaksiat kepada para pemimpin, maka itu bisa mendatangkan hukuman dari Allah SWT karena di awal peperangan Uhud, Muslimin menang, kemudian di pertengahan kalah, kemudian akhirnya menang juga di Hamrat Asad. Setelah itu, kemudian bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memilih para syuhada yang memang mereka sangat ikhlas dan tulus, maka Allah wafatkan dari 700 pasukan Muslim itu ada 70 yang wafat. Kemudian juga bagaimana Nabi SAW sendiri juga mengalami suka duka seperti manusia lainnya. Beliau terluka di Uhud. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita korek. Nah, saya berharap mungkin dengan nama ini maka orang bukan hanya sekedar pergi umrah ataupun haji. Tapi mereka tuh, dan bukan hanya sekedar, oh Uhud ya, nama gunung di Madinah atau nama peperangan. Tapi mereka tuh lebih tertarik ke makna Uhud sendiri, lebih mendalami ceritanya gitu, lebih mengambil pelajaran, karena memang itu destinasi yang harus didatangin gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Masya Allah. Dan udah berapa lama Ustaz Uhud Tour ini ada? Bermula dari tahun 2017, Alhamdulillah. 2017. Ya. Jadi tahun 2025 ini kita sudah berjalan 8 tahun. Masya Allah. Udah banyak ya Ustaz ya jamaah yang ikut. Alhamdulillah. Dan beberapa programnya Ustaz, kayak misalnya umroh dan haji, itu memang sudah ada di Uhud Tour ya Ustaz ya? Sudah, Alhamdulillah. Nah, sekarang kita coba sedikit masuk ke haji Ustaz. Ke umroh dulu mungkin ya, sebelum haji. Apa sih Ustaz keutamaan orang itu untuk berumroh? Mungkin sekaligus langsung saja Ustaz, haji juga gitu. Kalau umroh, mungkin orang sering melaksanakan umroh. Tapi kalau haji ini kan spesial Ustaz. Di mana rukun Islam kita yang kelima itu kan haji kan Ustaz ya. Nah, tapi kan ditulis di situ yang kita tahu kan Ustaz ya, apabila mampu Ustaz gitu. Nah, sebenarnya
kenapa ini menjadi rukun, Ustaz? Berarti kan harus sebagai umat Islam mampu, kita harus naik haji gitu kan, Ustaz? Nah, mungkin kita pengen tahu juga, Ustaz, keutamaan haji, tapi sebelumnya keutamaan umrah dulu, Ustaz. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan haji itu sebagai rukun Islam yang kelima, dan itu bagi yang mampu sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup? Iya, sekali seumur hidup. Yang wajibnya. Yeah. Setelahnya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat juga boleh diulang-ulangin, tetapi yang pertama yang wajib. Bagi yang mampu secara finansial, bagi yang mampu secara fisik, maka mereka diwajibkan berangkat. Karena kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah berfirman, hambaku aku lapangkan rezekinya, aku sehatkan badannya 5 tahun, baru 5 tahun, dan dia tidak datang kepada aku, maksudnya mengerjakan ibadah haji, maka dia akan terharamkan dari rahmatku. Nanti memang di sini sebuah kewajiban memang, dan ada ancaman kalau kita tidak justru datang haji sementara punya kemampuan secara fisik ataupun finansial, maka terharamkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau umrah sama haji ini sebenarnya dia ibadah satu rangkaian. Di saat orang haji, mereka bisa memilih rangkaian bagian haji. Haji itu ada haji ifrad, haji tamattu, haji qiran. Tiga macam haji ini sebenarnya, kalau secara rincian haji ifrad itu haji saja tanpa umroh. Dia murni dikerjakan, hanya niat dengan haji, dan dia mulai tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Hari Tarwiyah tanggal 8, hari Arafah dan Muzdalifah tanggal 9, hari Idul Adha atau hari Nahar tanggal 10, kemudian 11, 12, 13 hari Tasyrik. Nah, ini rangkaiannya. Biasanya yang mengerjakan haji ifrad ini penduduk Mekah atau penduduk lokal Saudi lah, karena mereka tinggal datang mengerjakan ibadah haji, mereka tidak mengerjakan ibadah umroh. Kalau haji yang kedua tamattu dan haji qiran, ini adalah haji yang dikombinasikan dengan umroh. Cuma bedanya, kalau haji tamattu umroh dulu, semua rangkaian umroh dilakukan, niat di miqat, pakai baju ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i dan tahallul. 5 hal ini dikerjakan. Setelah tahallul cukur rambut, mereka membuka baju mereka ihram dan pakai baju biasa. Menunggu sampai tanggal 8 masuk hari haji, hari tarwiyah, baru mereka niat haji. Kalau haji qiran, mereka sama, umroh sama haji, cuma bedanya selepas umroh mereka tidak melepas ihram mereka sampai tanggal 8. Tentu ini ini haji yang paling berat, qiran ini. Yang qiran ya. Ya, dan arah dari sabda Nabi SAW pada saat beliau mengerjakan haji qiran, beliau mengatakan, siapa yang masih bisa mengubah niatnya ke tamattu, ubahlah. Dan kalau seandainya saya masih hidup tahun depan, saya akan kerjakan tamattu. Dari sini sebagian ulama mengatakan berarti yang paling afdal adalah tamattu. Kita umroh dulu, kemudian kita haji. Makanya kalau kita bahas haji, berarti umroh masuk di dalamnya. Seperti itu. Iya. Nah, keutamaan haji dan cuman saja umroh ini masih bisa dipisah. Artinya, bisa dikerjakan bersama haji, maka dia rangkaian dari haji. Atau kita mau umroh saja, dan itu bisa dikerjakan sepanjang tahun. Seperti itu. Umroh tentu lebih sederhana daripada haji, karena umroh itu mungkin bisa diselesaikan dalam 5-6 jam. Karena rangkaiannya sangat pendek. Dari mulai niat di miqat, kemudian menggunakan badan ihram, kemudian tawaf, 7 kali kelilingi Ka'bah, sa'i jalan antara Safa dan Marwah, kemudian tahallul cukur rambut. Selesai umrohnya. Tapi kalau haji memang dia terisi 6 hari. Atau fullnya itu 6 hari. 2 hari sunnah, 4 hari wajib. Yang sunnahnya adalah hari pertama dikenal dengan hari Tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah, dan hari terakhir, tanggal 13, hari terakhir Tasyrik. Ini sunnah. 4 harinya, 9, 10, 11, 12 hari wajib. Jadi intinya sebenarnya haji itu 6 hari. Kalau umroh hanya 5-6 jam selesai. Itu kalau perbedaan dasarnya lah. Kalau dari sisi hukum, kami cenderung dengan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Begitu juga dengan pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya umroh itu tetap dihukumi sebagai sesuatu yang wajib bagi orang yang mengerjakannya pertama kali. Selama ini kan biasa kita dengar umroh itu sunnah, haji itu wajib. Padahal sebenarnya kalau dalam pendapat ulama tadi yang kami sebutkan namanya, termasuk Imam Atha bin Abi Rabah, beliau mengatakan itu wajib. Makanya berangkat daripada firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 196, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah untuk Allah atau karena Allah. Nah di sini Ibnu Abbas mengatakan, Atha bin Abi Rabah mengatakan,
Kemudian Imam Syafi'i juga menanggapi firman Allah ini seraya mengatakan kurang lebih hampir sama makna perkataan mereka. Kalau seandainya umroh itu bukan wajib, maka tentu tidak akan disandingkan dengan haji. Kalau umroh itu tidak wajib, maka tidak disandingkan dengan haji. Tapi dia dasarnya hukumnya wajib, yang pertama bagi setiap muslim yang punya kemampuan. Nah, kalau keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan, karena memang semua ibadah dalam Islam itu pasti ada keutamaan, dan kami selalu sarankan agar semua muslim kalau punya keinginan untuk mengerjakan sebuah ibadah, mereka sangat tepat kalau membaca keutamaan. Karena tidak ada satupun jenis ibadah kecuali punya keutamaan. Yeah. Zikir, doa, jenguk orang sakit, bakti sama orang tua, haji dan umroh, jihad, sedekah, semuanya ada keutamaan. Jadi lebih semangat ya Ustaz ya? Iya betul. Jadi sebelum mengerjakan, ya mungkin paling mudah sekarang searching di Google keutamaan sedekah, keutamaan haji dan umroh. Nah itu penting sekali. Karena mau tidak mau kita kalau tahu akan mendapatkan apa, kita akan lebih semangat. Nah cukup banyak keutamaan haji dan umroh. Biasanya dalam manasik kami menyampaikan sampai belasan gitu. Tapi yang paling mendasar itu adalah sabda Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah. Rutinkan haji dan umrah itu, kata Nabi SAW. Rutinkan. Bisa terjemahan yang lain adalah partnerkan satu sama yang lain. Maksudnya haji sama umrah dikerjakan secara bersamaan. Karena kalau kayak lagi ibadah haji, tamattu atau qiran. Atau dia memang haji, setelah haji nanti ada kesempatan umrah. Haji ke umrah, atau umrah ke umrah, atau umrah ke haji. Jadi selalu ulang-ulangin. Kenapa? فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِرُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. Karena keduanya ini, haji dan umrah, dipastikan akan mengikis habis semua kefakiran dan juga dosa-dosa. Sebagaimana pandai besi membersihkan karat dari besi, emas dan perak. وَلَيْسَ لِحَجَّةِ الْمَبْرُورَةُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةِ. Dan tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali surga. Artinya dari hadits ini kita lihat banyak sekali faedah. Yang pertama, adanya peringatan Nabi SAW untuk mengulang-ulangi haji dan umrah. Jadi kita jangan mengatakan, haji, saya kan sudah pernah haji. Umrah, saya sudah pernah umrah. Ya itu sudah dicatat oleh Allah. Tapi perintah Nabi SAW kalau mau dapat keutamaan tadi, keutamaannya adalah bagaimana menghilangkan kemiskinan, kesusahan hidup, dan juga dosa-dosa dikikis habis. Dan dikasih gambaran dalam hadis ini seperti pandai besi, menghilangkan karat dari besi. Kita bisa bayangkan kalau besi itu penuh dengan karat, bagaimana dibersihkan dengan api, sehingga jadi mengkilat kembali, emas dan perak juga. Nah seperti itu haji dan umrah, membersihkan kemiskinan, kesusahan hidup, dan juga dosa-dosa. Gitu. Dan plus lagi dikatakan, haji yang mabrur, mengikuti syarat dan rukunnya, itu tidak ada balasannya kecuali surga. Artinya dapat tiket VIP menuju ke surga. Masya Allah. Jadi keutamanya sangat besar. Banyak, ya. Diperintahkan untuk diulang-ulangin, bisa menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa, dan juga haji mabrur bisa mendapatkan tiket ke surga. Artinya wajib itu yang pertama ya Ustaz ya? Haji pertama. Dan umroh juga seperti itu. Betul. Ya? Oke. Dan keutamaan luar biasa tadi ya. Maksudnya salah satunya adalah ya balasannya surga bagi haji mabrur ya Ustaz ya? Ustaz, haji mabrur itu ciri-cirinya kayak gimana sih? Haji mabrur berarti yang mengikuti rukun dan syaratnya. Oh. Ya, dia ikutin. Kita ada perasaan nggak Ustaz? Maksudnya, wah nih kayaknya saya haji mabrur nih. Nggak bisa. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi ibadah bukan pakai perasaan. Oke. Ya, seperti misalnya kita habis sholat, kayaknya sholat saya diterima nih. Ya, gitu. Tetapi Ibnu Rajab rahimahullah menyebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif beliau di halaman 390, beliau mengatakan salah satu ciri sebuah ibadah seorang muslim itu diterima oleh Allah SWT kalau dia mendapatkan taufik mengerjakan ibadah sesudahnya. Dan salah satu ciri ibadah seorang muslim ditolak kalau dia mengerjakan dosa setelah ibadah itu. Jadi maksudnya, kalau seseorang itu pulang dari haji, pulang dari umroh, ternyata dia lebih baik lagi. Dia punya kesempatan justru untuk terus menjaga sholatnya, terus bersedekah, terus baca Quran, terus berzikir. Berarti ibadah sebelumnya diterima. Tapi kalau setelah pulang umrah atau pulang haji malah ugal-ugalan, kembali pada kemaksiatannya misalnya, berarti menurut beliau itu tidak diterima ibadah sebelumnya. Nah mungkin ini bisa jadi tolak ukur. Ya, sehingga bukan dari perasaan, tapi mungkin dari tanda-tanda kalau kita itu, oh memang ternyata kita lebih dekat sama Allah, lebih dapat taufik untuk mengerjakan amal soleh, lebih jauh dari dosa. Nah itu mungkin bisa jadi tolak ukur. Mungkin jadi tolak ukur gitu ya Ustaz ya? Jadi kita habis pulang haji, dan kita melakukan banyak kebaikan, jauh dari dosa. Itu salah satu tolak ukurnya Ustaz ya? Betul. Ustaz, oke, kita masuk ke Uhud nih Ustaz ya. Jadi terkait haji furoda Ustaz. Ini ada beberapa saudara-saudara kita yang mungkin masih bingung gitu Ustaz. Antara haji furoda, terus haji plus, sama reguler Ustaz. Nah, banyak yang menganggap haji yang
yang resmi legal dari pemerintah adalah haji plus dan haji reguler. Nah, furoda ini mungkin Ustadz bisa memberikan penjelasan, Ustadz. Baik. Kan sebenarnya kan legal juga, Ustadz, dan memang resmi dari pemerintah. Ya. Jadi memang ada beberapa jenis haji. Dan saya melihat dari pihak KJRI Jeddah juga sudah resmi dari pihak pemerintah kita sudah menjelaskan masalah rincian itu. Yang pertama haji yang resmi itu memang haji reguler. Ya. Kuota resmi dari pemerintah Saudi untuk seluruh warga muslim di seluruh dunia. Nah, Indonesia juga termasuk dapat jatah itu. Dan ini sebagaimana sudah kita ketahui, memang karena orang yang mau daftar banyak, terbatas, maka kuotanya cukup lama. Nah, biasanya di atas 10 tahun, 15 tahun baru bisa mengerjakan ibadah haji. Mungkin ada beberapa wilayah bahkan sudah di atas 20-25 tahun. Nah, tapi ini resmi. Kalau daftar sekarang, ya tentu direkomendasikan orang mungkin maksimal umur 40 tahun lah. Yeah. Sehingga kalau 20 tahun lagi dia sudah 60 gitu kan. Yeah. Memang biayanya lebih murah, tapi menunggu lama. Kemudian yang kedua adalah Haji Plus. Haji Plus ini dia mendapatkan juga sama kuota resmi dari pemerintah Saudi, dan ini biasa dilaksanakan oleh travel swasta, travel lah. Dan ini biasanya tetap ada antri, sekitar antara 6 sampai 7 tahun. Jadi kalau lebih cepat ya Ustaz ya? Ya, lebih cepat. Dan ini karena dia menggunakan jasa travel bukan pemerintah, otomatis akan lebih mahal. Karena biasanya beda fasilitas. Ya, kalau pemerintah mungkin akan mengambil building-building yang terdiri dari unit-unit kamar yang lebih sederhana dibandingkan dengan travel yang akan mengambil mungkin lebih dekat dengan Masjidil Haram, lebih berbintang hotelnya dan seterusnya. Nah, yang ketiga ada mujamalah namanya. Nah, mujamalah itu dia juga visa resmi dari pemerintah tapi untuk tamu-tamu negara. Oh, undangan raja. Undangan, betul. Ya. Yang keempat furoda. Nah, furoda juga diresmi. Juga dikeluarkan oleh pemerintah Saudi tapi untuk individu. Jadi individu boleh menggunakannya. Nah, ini ada kelebihan bagi furoda karena tadi antum tanya furoda itu, dia bisa langsung berangkat tanpa antri. Ya, makanya bagi teman-teman yang Allah lapangkan rezekinya, ya udah dia tidak usah lagi melihat tentang masalah harga, tapi bagaimana dia bisa melaksanakan rukun Islam ini. Nah, bahkan tadi sudah kita sebutkan hadisnya, dia bisa mengerjakan lebih dari 1 kali. Bahkan para ulama sering mengulang-ulangi haji. Seperti contoh, dinukil kisah tentang Atha bin Abi Rabah, seorang ulama tabi'in yang sangat masyhur, bahkan dianggap dia adalah gurunya para ulama tabi'in. Umur beliau 100 tahun dan beliau haji 70 kali. Artinya 70 tahun dia haji. Kemudian juga dinukil kisah tentang Zakwan ibn Kaisan. Zakwan ibn Kaisan ini julukannya Taus. Taus itu burung merak. Karena orang ini sangat tampan, pintar, kaya, dan seorang ulama. Bahkan bukan ulama biasa, dia gurunya para ulama di Irak pada saat itu. Nah, beliau itu haji 40 kali, 40 tahun. Dan beliau memang memohon kepada Allah SWT agar diwafatkan lagi haji. Akhirnya beliau meninggal di Muzdalifah setelah meninggalkan Arafah. Ya, mungkin ada target ya, karena memang ada hadis yang menyebutkan tentang salah satu keutamaan umroh dan haji itu, man mata hajan yuktab lahu ajr haji ila yaumil qiyamah. Siapa yang meninggal dalam kondisi dia haji, maka akan dicatatkan baginya pahala haji sampai hari kiamat. Oman mata mu'tamiran kutiba lahu ajru umrati ila yaumil qiyamah. Siapa yang meninggal dalam kondisi umroh, maka dicatatkan baginya pahala umroh sampai hari kiamat. Jadi memang ada keutamaan itu sendiri. Ya, jadi furoda intinya sebenarnya dia bisa berangkat lebih cepat. Nah, tentu ada juga sekaligus kita berikan edukasi dan informasi kepada masyarakat. Ada juga tentunya haji yang tidak diizinkan sebenarnya ya, tapi coba diakalin supaya diizinkan. Biasanya dia diizinkan di sebagian keadaan, sebagiannya tidak. Itu dikenal dengan haji dakhili. Ya, dakhili itu maksudnya haji lokal, domestik. Nah, itu biasanya untuk penduduk Saudi atau orang-orang yang datang di sana tapi punya izin tinggal resmi. Jadi mereka punya izin kerja, kayak TKI ya, tenaga kerja Indonesia. Nah, mereka biasanya diizinkan haji dalam 2 tahun akad itu sekali haji. Nah, mereka pergi haji. Nah, ini ada namanya 2 tahun sekali, Ustaz? Bukan. Kan biasanya akad kerja di Saudi itu kan 2 tahun. Ya. Nah, dari 2 tahun itu mereka boleh haji sekali. Sekali, Ya. Jadi bisa haji tahun pertama atau tahun kedua gitu. Cuman sekarang ada sebagian oknum itu menggunakan visa ini, mereka jual belikan, mereka
tawarkan kepada masyarakat kita. Ya. Ayo berangkat jadi TKI dulu. Ya, berangkat jadi seakan-akan dia nanti punya izin tinggal. Di orang sana bilang iqomah. Punya izin tinggal, kemudian nanti pulang ke Indonesia, baru dia apply untuk haji. Nah, dia berangkat dari Indonesia seakan-akan dia seorang TKI di sana, tapi dia bukan TKI, dia jemaah haji. Nah, ini kan ada masuk ke unsur khawatirnya manipulasi. Dia bukan TKI, tapi karena dia daftar seakan-akan TKI, habis haji dia nggak akan kerja, nggak akan apa gitu. Nah, beberapa kejadian di tahun-tahun sebelumnya itu malah ada kasus-kasus. Ya. Nah, yang terakhir itu haji yang memang sama sekali tidak diizinkan, gitu kan? Itu menggunakan ziarah atau visa umroh. Nah, biasanya mereka beli visa ziarah. Visa ziarah ini sebenarnya memang diperjualbelikan di Saudi, tapi biasanya dipakai untuk umroh. Ya, untuk umroh aja, atau orang yang memang mau tinggal di Saudi beberapa waktu. Misalnya dia mau berbisnis, dia mau lebih banyak waktunya di Saudi, di Mekah atau di Madinah atau di Jeddah, mereka bisa pakai visa ziarah. Kalau tidak salah sih 3 bulan atau 4 bulan masanya gitu, dan bisa diperpanjang. Nah, biasanya ada juga orang-orang yang datang ke Saudi di Ramadan, nah, karena Ramadan atau Syawal itu masih bisa masuk umroh. Mereka masuk pakai visa ziarah atau visa umroh, terus nanti mereka tinggal sampai haji. Nah, ini tapi tetap nggak boleh kan? Ya, ini menurut pemerintah Saudi dianggap tidak sah. Tidak sah, dan ini berbahaya karena bisa, kalau kedapatan bisa ditangkap, malah dipulangkan dengan cara tidak hormat gitu ya. Jadi haji ziarah sama yang dukhul tadi ya Ustaz ya? Dakhili. Dakhil itu dua-duanya dipulangkan bisa? Kalau dakhili masih bisa. Tapi kalau digunakan sama orang yang memang tidak kerja di situ sebenarnya? Nggak mungkin, karena iya, walaupun tapi kan dia sudah ngurus izin kerjanya. Cuma permasalahannya secara hukum syar'i, dia di sini seakan-akan dia itu pekerja tapi bukan pekerja. Ya Ustaz. Jadi teman-teman insya Allah ya jadi lebih paham ya terkait haji furoda ya Ustaz ya. Yang memang teman-teman punya kelapangan soal waktu dan mungkin lebih ke arah finansial gitu. Jadi poinnya adalah haji furoda ini resmi dari pemerintah Saudi ya Ustaz ya. Betul. Sehingga nggak usah khawatir asal dapat visanya ya Ustaz ya. Visa furoda. Ustaz, apa bedanya antara maksudnya haji furoda bersama Uhud itu bedanya apa Ustaz? Kan pasti ada value-value dari Uhud tuh Ustaz. Iya. Yang pertama mungkin saya perlu titik beratkan ya. Setiap menjelang musim haji seperti waktu-waktu sekarang ini biasanya cukup banyak orang yang menawarkan visa furoda itu. Kadang-kadang mungkin dengan harga yang lebih murah dari harga pasar atau harga yang sudah pasti. Tetapi ini saya mengajak kaum muslimin untuk tidak mudah tergiur. Karena pengalaman-pengalaman sebelumnya justru yang sengaja dicari dan dibeli yang murah-murah itu tidak keluar. Apalagi uangnya sudah terlanjur di store. Gitu kan. Makanya di Uhud Tour kami memberikan jaminan yang pertama sekali adalah visa Anda pasti keluar. Ya, karena kami bermuamalah dengan pihak yang terpercaya di Saudi. Ya, itu kan memang visa furoda itu dikeluarkan oleh para pangeran. Ya. Itu yang pertama, kita jamin. Dijamin ya Ustaz ya? Insya Allah akan keluar visanya ya? Dengan izin Allah SWT, 100% visanya pasti keluar. Selama ini Uhud Tour menggunakan visa furoda sampai ratusan. Sudah bisa kita katakan, mungkin visa furoda yang kita keluarkan itu selama haji sudah 600-700 visa. Ya, dan itu semuanya tidak pernah ada satupun tidak keluar. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah semuanya itu dengan izin Allah SWT ada. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita bisa. Ya, jadi yang pertama kita jamin visanya. Kemudian yang kedua, kita memberikan fasilitas yang terbaik. Dalam arti kata, saya terus terang pribadi sangat tidak setuju dengan prinsip sebagian orang. Udahlah, yang penting saya sampai di Mekah, yang penting saya sampai di Madinah, nggak penting masalah hotelnya, toh juga jarang di hotel, nggak penting masalah makanannya. Ini pemahaman yang perlu kita luruskan, karena kita juga beribadah sana, kita butuh tempat yang nyaman untuk istirahat, karena kita butuh istirahat yang cukup, kita juga butuh makanan yang cukup, yang berkualitas sehingga memang juga menjaga stamina kita, gitu kan? Jadi di Uhud Tour itu kami selalu menawarkan sesuatu yang terbaik. Kalau di umroh kita ada paket bronze, ada gold dan ada platinum. Yang paling tinggi platinum. Kalau di bronze itu
Itu saja yang paling rendah paket Uhud Tour kita tetap menggunakan hotel bintang 4 atau bintang 5. Tapi memang biasanya dia middle low gitu. Yeah. Ada paket gold itu di paket mediumnya. Tapi itu tetap bintang 5. Okay. Dan ada platinum yang tertinggi itu memang middle up. Hotel-hotelnya semua fasilitasnya. Nah, kalau di bronze dan gold kami menggunakan fasilitas bus memang yang 50 seat. Tapi semua bus yang terbaru, kayak sekarang tahun 2025, maka tahun 2025 kita keluarkan busnya. Jadi semua kursinya baru, mikrofonnya bagus, ya kualitas AC-nya juga bagus, tidak perlu dikhawatirkan macet dan segala macam gitu ya. Gold sama bronze menggunakan bus yang sama, tapi kalau platinum kami pilihkan bus VIP 30 seat saja, ya, sehingga jauh lebih nyaman. Kurang lebih kursinya mungkin mendekati kursi-kursi bisnis kelas pesawat. Nah, seperti itulah. Itu dari sisi bus. Kemudian dari sisi hotel juga kita memberikan, tadi saya sudah bahasakan, bintang 4 ke atas. Kalau untuk bronze, biasanya kita menggunakan hotel-hotel di Madinah itu seperti Darul Iman, Al-Haram. Kemudian kalau gold kita menggunakan Sofitel. Kemudian kalau platinum kita menggunakan Hilton atau Intercon. Jaraknya sangat dekat sekali, Ustaz, ya? Iya, betul. Dan memang secara kualitas kamar, bagus, ya. Makanan juga oke. Kemudian juga di Mekah, kalau bronze biasanya kita menggunakan Marriott, itu sudah bintang 5 di Jabal Umar. Kemudian kalau gold biasanya kita menggunakan Fairmont di Clock Tower, atau mungkin yang sekitar situlah. Movenpick, ada Pullman, ada Rotana. Nah, ini biasanya berkisar di sekitar situ. Dan kalau platinum itu pakai Intercon Darut Tauhid Intercon. Ya. Ini hotel mungkin kita anggap yang paling terbaik lah sekarang di Mekah. Nah, kalau musim haji juga kita sama, kalau paket platinumnya kurang lebih, dan ada paket gold. Ada dua aja saat berarti? Ya. Rencananya juga insya Allah kita akan coba buka bronze, tapi memang tentu beda dari sisi fasilitas. Nah, biasanya kalau umroh ataupun haji saya bersama yang paket platinum. Sisi yang lain juga, kita selalu Uhud Tour mengedepankan makanan full board, internasional. Jadi kita makan pagi, makan siang, makan malam, semuanya full board. Jadi di haji kita juga ada paket platinum, gold, sama bronze. Perbedaannya nanti juga di fasilitasnya. Ya. Kalau bronze, kita akan memberikan fasilitas semuanya yang standar di musim haji itu. Baik itu tendanya, dan busnya, serta hotelnya. Kalau gold mungkin sedikit lebih di atas daripada itu. Nah, kalau platinum memang lebih VIP. Lebih VIP. Termasuk masalah tenda di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, kita semua menggunakan tenda VIP. Dan informasi dari Kementerian Haji terakhir tahun 2025 ini, untuk furoda kita akan masuk ke maktab Eropa. Nah, maktab Eropa itu, kemah Eropa itu berada pasti sebelah Jamarat. Masya Allah. Jadi sangat dekat sebenarnya. Itu keputusan terakhir pemerintah Kementerian Saudi beberapa hari yang lalu. Yang kami update dari Saudi. Jadi semuanya insya Allah VIP. Plus lagi fasilitas yang lain tentunya kita ada city tour Madinah dan Mekah, menceritakan tentang sejarah kota Madinah lengkap, menceritakan tentang sejarah kota Mekah. Di Mekah kita tambah dengan mendatangi Museum Wahyu. Museum Wahyu. Kemudian juga kita ada fasilitas taklim di Madinah sama Mekah. Kalau umroh sekali Madinah, sekali Mekah. Kalau haji itu relatif lebih banyak taklim, ya taklimnya akan lebih banyak. Bisa volumenya itu berlipat-lipat dari umroh. Karena di Madinah selama ada momentum dan kesempatan biasanya kita adakan 1 atau 2 kali, tapi di Mekah itu akan continue. Nah, apakah di hotel, apa nanti di tenda, di Mina, kemudian di Arafah, ini semua akan rutin ada taklim. Begitu juga ada konsultasi masalah-masalah pribadi yang bisa ditanyakan insya Allah kepada kami itu. Kemudian juga kita ada plus Taif untuk umrah dan haji, mendatangi kota Taif. Dan khusus umrah tentunya kita ada negara-negara plus. Ada yang umrah only, umrah saja, biasanya reguler sekitar 9 hari. Dan ada umrah plus. Nah, mungkin ini bendera-benderanya ini. Ada plus Maroko,
Ya, ini biasanya satu paket dengan Spanyol. Ya. Kemudian kita ada plus Turki. Plus Turki. Ada, ya. Terus kemudian ada plus Jordan dan Palestina. Oke. Umroh mengunjungi Masjid Aqsa. Ya. Kita juga pernah buat program plus Mesir. Ya. Sebenarnya intinya sih lebih kepada negara-negara yang punya sejarah Islam. Jadi bendera ini dipajang biar, ini maknanya ada Ustaz ya? Ada maknanya. Karena umroh plus Maroko dan Spanyol maksudnya gitu. Terus satu paket ya Ustaz ya? Betul. Terus Jordan, Aqsa gitu ya Ustaz ya? Terus Turki aja berarti? Turki aja. Oh. Ya, biasanya ada travel lain mungkin mereka nyambung dengan Mesir, Turkinya, kalau kami pisah. Karena memang Turki itu kita akan masuk sekitar 6 hari 5 malam dengan tujuan mempelajari sejarah Utsmaniyah di sana kan. Jadi 6 hari Ustaz? Iya. 6 hari 5 malam. Iya, karena kita akan mendatangi 3 kota. Oh, oke. Jadi selain Istanbul kita datangi Bursa dan juga Kapadokia. Ya itu lumayan jauh ya jaraknya ya. Ya, ada yang menggunakan memang transportasi udara. Kita seperti dari Istanbul ke Kapadokia itu pakai Turkish Air. Ya, harus pesawat itu Ustaz. Betul. Jauh. Dan memang kita pun kalau domestik, misalnya di negara-negara ini ada penerbangan domestik, kita pasti menggunakan pesawat domestik yang terbaiknya. Jadi kayak kita di Indonesia itu mungkin Garuda. Gitu ya. Nah itu kita pakai, kayak di dalam itu kita pakai Turkish Air, kalau di Turkinya. Jadi betul-betul cari kenyamanan buat jemaah. Karena Uhud itu selalu mengedepankan kenyamanan jemaah. Value-nya itu ya, comfortable itu ya, comfort ya. Betul, kita comfort for everything. Memang semuanya kita usahakan perfect lah. Dari pakaian yang dipakai, seragamnya jemaah, kemudian koper, kita juga koper yang bisa dipakai sampai insya Allah jangka lama, warnanya sekali pakai. Kemudian juga ihramnya dari kain yang berkualitas bagus. Belum kita berikan juga ada tumbler, ada medicure untuk memudahkan mereka menjalankan sunnah ihram, potong kuku misalnya. Belum tas sepatu, yang memang atau tas sendal bisa dibawa kemana-mana gitu kan. Kalau umrah biasanya kita memberikan pakaian selembar, sepasang aja. Kalau umrah. Kalau haji kita memberikan memang 2 pasang. Laki-laki 2 pasang gamis ya seperti yang kita pakai ini. Kemudian untuk akhwatnya juga 2 pasang baju seragam. Dan sebenarnya baju seragam ini sudah menggantikan mukena lah. Karena sudah hijabnya sudah syar'i, kemudian juga bajunya sudah lebar. Jadi dengan pakai kaos kaki sudah bisa langsung dipakai sholat. Nah, jadi itu multifungsi. Alhamdulillah cukup banyak juga di antara jemaah kita pulang, mereka datang ke Uhud hanya untuk membeli lagi seragam, karena merasa nyaman seragamnya gitu. Jadi gamisnya dipakai. Kami memang bukan memilih batik, namun memilih gamis karena pikiran ini akan langsung familiar kan kalau tiba di Madinah dan pakai sholat di masjid kan. Sangat familiar. Itu contohnya, dan mungkin tidak perlu warna-warna menyolok yang akhirnya membuat mungkin kalau pulang nggak dipakai lagi sayang. Karena kalau kayak gamis-gamis yang kita pakai ini mungkin hitam putih. Karena pada Pindom itu simbolnya warnanya selalu hitam putih. Kalau gold itu sama bronze, coklat tua sama coklat muda. Nah, kopernya pun sirama dengan itu. Warnanya gitu ya, dan fasilitasnya. Nah, seperti itu kurang lebih gambaran-gambaran fasilitas yang kita siapkan. Dan juga plus kita menyiapkan maskapai yang direct. Direct misalnya? Direct, ya. Biasanya nggak bisa Saudi atau Garuda. Saudi atau Garuda. Kecuali memang yang plus negara-negara ini seperti ke Spanyol sama Maroko, Turki, kemudian Jordan dan Aqsa ini biasanya kita menggunakan maskapai Saudi. Tujuannya memang supaya nanti pada saat pulang, karena kan orang kalau berangkat umroh atau haji itu biasanya belinya harus PP, mungkin nggak bisa one way gitu kan. Ya, kita harus beli tiket pergi dan pulang. Kalau kita pakai Saudi biasanya dia take off dari Jakarta. Kalaupun kita negara-negara plus ini transit dulu ke Jeddah, misalnya 2-3 jam langsung ke negara itu. Tetapi misalnya ke Istanbul. Nah, kalau kita pulang nanti dari Istanbul, itu kita akan dari Istanbul ke Madinah langsung ada penerbangan Saudi. Dan nanti pulangnya dari Jeddah di Jakarta, kita sudah pakai Saudi. Jadi satu rangkaian. Karena PP ya Zat ya? Jadi sudah PP. Ini jauh lebih memudahkan jemaah gitu. Kalau plus selain jauh itu juga Uhud Tour pasti akan mendahulukan negara plusnya baru umroh. Kayak misalnya kita umroh plus Turki atau umroh plus Jordan dan Aqsa. Kita pasti buat 2 paket. Yang plus dulu maksudnya ke Turki dulu. Contoh kemarin Desember kita buat 25 Desember sampai
1 Januari itu di Turki. Sehingga semua yang umroh plus Turki ke Turki dulu semua. Tanggal 1 jemaah take off dari Istanbul ke Madinah yang dari Turki, yang umroh only take off dari Jakarta ke Madinah. Jadi kita mau di Madinah 4 hari 3 malam Madinah, 5 hari 4 malam Mekah, baru kita pulang bersama-sama. Nah, dan ini banyak sekali manfaatnya, karena kalau kita umroh dulu baru ke negara ini, takutnya jemaah biasa habis umroh atau haji itu kan belanja banyak. Nah, kalau dibawa ke negara plus ini biasanya susah untuk mengatur timbangannya. Iya. Nah, kalau di Saudi, karena mereka tahu nih jemaah banyak belanja, biasanya masih di toleransi. Oke. Berarti memang itu beberapa keutamaan dari Uhud ya Ustadz ya. Mau umroh plus ataupun tadi hajinya ya. Tapi memang value yang memang dikedepankan adalah soal kenyamanan ya Ustadz ya. Betul. Nah Ustadz, ini kan kita sebentar lagi kan insya Allah akan haji Ustadz. Ya kan? Dan orang mungkin bertanya-tanya Ustadz, sebenarnya tanggal yang pas itu tanggal berapa sih kita harus mendaftar? Karena setahu saya, kalau nggak salah insya Allah tanggal 27 Mei kita akan berangkat Ustadz ya. Nah, bagi teman-teman semua, Bapak Ibu semua nih, ini gimana Ustadz? Kapan yang pasti? Karena kadang-kadang mereka kan sukanya Ustadz, yang Anda perhatikan, itu daftar di akhir-akhir Ustadz. Daftar di akhir-akhir karena pengen ya mungkin ngelihat dulu kah atau apakah gitu, mau memastikan lagi kah. Itu sebaiknya tuh kita tuh daftarnya baiknya kapan Ustadz yang paling baik Ustadz? Paling amdal kapan Ustadz? Contoh ibadah itu bagi seorang muslim jangan ditunda ya. Jadi makin cepat makin bagus. Karena kalau Allah mengatakan faida azamta fatawakkal Allah. Kalau sudah bertekad maka bertawakal kepada Allah. Artinya sudah niat haji walaupun ada cuma berapa persen dalam hati, baca keutamaannya terus segera eksekusi. Ya. Itu lebih tepat. Sehingga nanti kalau misalnya dia berharap mau pilih seat bisnis kelas, dia bisa dapat, ya, gitu kan? Karena kalau dia telat daftar mungkin akan sulit mendapatkan bisnis kelas di akhir waktu. Ya. Atau misalnya karena sudah terlanjur full atau mendekati full, sehingga misalnya dia mau berangkat 3 orang dan nanti tersisa cuma 2 seat saja. Nah, dia kerepotan untuk kami carikan 1 seat lagi. Itu lebih cepat lebih bagus. Ya. Itu kan lebih bagus. Nah, furada ini memang biasanya kita tuh sudah harus ada pelunasan sebulan sebelum pemberangkatan. Sebulan sebelum ya. Itu idealnya. Ya. Tapi kalau masih ada yang datang mau mendaftar 3 pekan, mungkin sebelum pelaksanaan ibadah haji atau mungkin lebih sedikit dari itu, itu insya Allah masih bisa kita coba bantu ya. Untuk membantu, karena furada ini masih memungkinkan untuk kita lakukan. Tapi saran kami untuk seluruh muslim dan muslimat, terlepas daripada pendaftaran di Uhud, walaupun Anda pakai travel lain misalnya, kami menyarankan untuk semua jenis ibadah jangan ditunda. Harusnya segera dilaksanakan karena kita tidak tahu ajal. Ya, maka lebih baik kita segera melaksanakan, apalagi yang belum pernah haji dan umrah. Dan tadi sudah kita sebutkan pendapat yang kuat yang kami pegangi justru sebenarnya itu hukumnya wajib. Dan kita sayangkan sekali hampir mayoritas ya jemaah haji yang berangkat dengan kami itu pada saat kami tanya sudah pernah haji belum? Belum pernah. Tapi mereka itu sangat mampu dan memang secara fisik akhirnya sudah seperti orang yang sudah masuk ke lanjut usia. Nah, mana dia di masa mudanya? Harusnya kan justru haji itu dibutuhkan orang-orang yang masih energik, masih lebih sehat gitu ya. Itu lebih segera lebih bagus. Jadi disegerakan ya Ustadz ya? Iya. Maksudnya kalau kapan waktu yang tepat ya ibadah itu jangan ditunda-tunda tapi harus disegerakan gitu. Betul. Ya. Ustadz, terkait informasi Ustadz, ini kalau teman-teman semua ingin mendaftar Ustadz, itu bagaimana cara mendaftar ya Ustadz? Terus apakah ada manasik nanti atau gimana Ustadz? Iya. Mendaftar tentunya bisa langsung ke call center 1500 151 atau ke nomor kartu Halo Telkomsel 08 123 kali 330 4343. Nanti teman-teman bisa melihat di layar tentunya nomor telepon ini akan kami paparkan. Ya, dalam umrah dan haji kami selalu adakan manasik. Kalau umrah biasanya manasiknya sekali saja. Dan biasanya saya sengaja membuatkan program 1 hari sebelum hari H. H-1 gitu. Tujuannya agar jemaah kita yang dari luar kota, mereka sekali aja beli tiket ke Jakarta. Nah, ada juga yang di luar kota ya Ustadz ya? Betul, cukup banyak ya. Cukup banyak yang dari Kalimantan, yang dari Sumatera, yang dari Sulawesi. Ada juga yang dari Papua, gitu kan, dari Ternate. Jadi mereka ini jauh-jauh, kan kesian. Kalau misalnya kita manasik 2 minggu sebelumnya,
Malah mereka tektok berangkat lagi, harus pulang lagi misalnya. Tapi kalau H-1 atau H-2 biasanya, itu insya Allah mereka bisa sekaligus datang ke Jakarta udah nggak pulang lagi. Walaupun misalnya kadang-kadang ada juga jemaah yang minta, oh, kami melalui Zoom aja. Cuma pasti beda, hadir langsung, offline, bisa bertanya leluasa gitu kan. Bisa kenalan dengan calon jemaah yang lain itu sangat positif. Nah, tapi kalau haji, kami buatkan program manasiknya itu sedikit unik gitu ya. Kita buat seperti acara daurah. Nah, seperti pesantren kilat. Nanti kita akan mencari tempat di mana kita semuanya dengan jemaah itu akan menginap di tempat itu. Di hotel kita akan ramah tamah. Terus kita akan, disitulah kita paparkan panjang lebar tentang rukun-rukun haji, syarat-syaratnya, keutamaannya, terus tata cara pelaksanaannya, fasilitas yang akan diberikan oleh Uhud Tour. Kemudian juga mungkin kita ada praktek tawafnya bersama-sama. Kemudian tentu yang tidak kalah penting juga di situ nanti ada perkenalan di antara jemaah. Penting itu. Sehingga nanti mereka tuh bukan baru mau kenalan di pesawat atau kenalan di sana, tapi sudah kenalan dari sini. Apalagi kalau bersama-sama nginap di hotel bintang 5, mereka dengan keluarganya kan bisa lebih nyaman gitu ya. Mungkin lebih tepatnya nanti insya Allah kemungkinan kita akan adakan di Puncak. Di Jakarta, di Jawa Barat. Nanti kita insya Allah akan pilih tempatnya dan akan kita sampaikan kepada jemaah insya Allah yang terbaik. Jadi memang kita bisa lebih sekalian rekreasi keluarga karena mau berpisah haji kan. Nah, jadi jemaah yang mau bawa anak-anaknya pun mungkin dia bisa, kalau dia mau tambah kamar mungkin dia tambah aja sendiri. Tapi intinya kita siapin buat jemaahnya. Itu ide yang sangat baik sih Ustaz, karena bagaimanapun juga ketika kita berhaji itu berapa hari ya Ustaz ya kita di sana? Kurang lebih 21 hari. 21 hari kayaknya kalau baru kenalan di sana kayaknya agak canggung ya Ustaz ya. Tapi ketika kita ada daurah, dikasih tahu keutamaan haji, rukun-rukunnya gitu ya, terkait apa saja yang kita lakukan. Tapi yang memang salah satunya ketika kita bertemu sama jemaah ya Ustaz ya. Itu penting karena di sana kan kita kan bareng-bareng dan bersama-sama Ustaz ya. Saling membantu satu sama lain gitu kan. Ya insya Allah semoga Allah mudahkan Ustaz. Allahumma amin. Ustaz, mungkin yang terakhir Ustaz, mungkin minta tolong Ustadz kasih nasihat untuk saya juga pastinya dan untuk teman-teman semua, bahwa kita memang sebagai umat Islam itu tadi kan Ustadz bilang wajib untuk berhaji, tapi untuk pertama kalinya kan Ustadz. Tapi tadi bagaimana beberapa ulama yang hajinya sampai tadi berulang-ulang sampai 70 kali, 40 kali, dan masih banyak ulama-ulama lain yang mungkin berpuluh-puluh kali Ustadz untuk berhajinya. Boleh nggak Ustaz sekali lagi Ustaz, biar kami semakin semangat untuk oke, aku daftar nih, aku harus haji nih. Tolong Ustaz, kasih nasihat. Jadi haji itu saudaraku seiman dan umrah ibadah yang kalau saya melihat itu memang undangan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi kalau hati kita tergerak, pikiran kita juga berpikir, dan kita sempurnakan dengan anggota tubuh untuk segera menyambut undangan Allah Subhanahu Wa Taala ini, pastikan Anda memang menjadi delegasi Allah, tamu Allah. Kata Nabi SAW, wafdullah thalatha. Delegasi Allah itu ada 3. Beliau menyebutkan al-hajj wal mu'tamir, kemudian wal ghazi. Para jemaah haji, para jemaah umrah, dan para mujahid di jalan Allah. Kita bisa bayangkan teman-teman sekalian kalau kita ini menjadi delegasi atau tamu khususnya presiden misalnya. Saya yakin kalau ditentukan harinya, kita harus menggunakan pakaian tertentu, kita mungkin harus juga mengikuti protokol-protokol tertentu, maka kita tidak akan sia-siakan itu. Nah, ini kita menjadi tamunya Tuhan alam semesta. Ini bukan main-main, tamu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau manusia saja bisa memuliakan kita sebagai tamunya dengan memberikan makanan terbaik misalnya atau apa yang terbaik, maka bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Pasti akan bisa memberikan yang terbaik. Dan di dalam lanjutan hadis dikatakan Allah mengundang mereka, lalu mereka menjawabnya, maka karena itu doa-doa mereka diijabah. Insyaallah. Undangan Allah Subhanahu Wa Taala ini, teman-teman sekalian, untuk haji dan umrah, kita kasih contoh sholat misalnya supaya mudah dipahami. Dari mana kita tahu kalau sholat itu adalah undangan dari Allah SWT, panggilan dari Allah? Apakah kita berpikir bahwasanya azan itu adalah panggilan si muadzin, atau itu panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Tentu orang yang menggunakan kacamata iman akan mengatakan inilah panggilan dari Allah. Karena muadzin mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang hitam dari Afrika, semuanya sama, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Lafadznya berarti
mereka terpandukan dengan satu SOP yang harus mereka ucapkan gitu kan. Nah, azan itu pada saat dikumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo mengerjakan salat, ayo menuju kepada kemenangan, itu sebenarnya Allah yang panggil. Ya. Kalau orang paham ini, maka dia tidak akan membiarkan azan terlewatkan begitu saja. Nah, kalau haji dan umrohnya adalah panggilan sampainya kepada Anda brosur tentang travel, haji dan umroh, adanya keluarga yang men-share pengalamannya di grup misalnya, kita tiba-tiba buka media, terlintas gambar Ka'bah atau orang lagi tawaf. Sebenarnya semua itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin Allah turunkan malaikat untuk memanggil kita, "Hai, kamu saatnya haji sekarang." Tapi bagaimana Allah berikan sentuhan-sentuhan kita secara keimanan dalam hati untuk kita mau segera melakukan ibadah tersebut. Dan betapa beruntungnya orang kalau sudah mengerjakan ibadah haji dan umrah dapat pembersihan dosa. Kata Nabi SAW tadi dalam hadis yang sudah kita sebutkan, utusan haji dan umrah karena keduanya menghapus, mengikis habis kemiskinan dan dosa-dosa. Sebagaimana karat hilang dari besi misalnya. Itu cuma menjadi pemisahan dalam bulan dapat tiket ke surga. Bahkan kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, atau bertakbir, misalnya mengatakan Allahu Akbar pada saat dalam perjalanan umroh, kalau lagi menukik kan kita sunahnya bertakbir. Pesawat lagi take off, atau bus kita lagi sedikit menukik, atau kalau orang zaman dulu naik kuda atau unta, maka bertakbir. Kecuali busyir itu maksudnya disampaikan berita gembira. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bil jannah, apakah dengan surga? Kata Nabi SAW, iya, dengan surga. Ada lagi hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak ada orang yang bertalbiyah kecuali di sebelah kiri dan kanannya akan memberikan kesaksian untuk dia sampai ke ujung penduduk bumi, atau sampai ke ujung penjuru bumi, bahwa saya memang orang ini bertalbiyah. Belum tadi keutamaan orang yang meninggal dalam kondisi dia haji dan umroh, dicatatkan baginya pahala haji sampai hari kiamat. Kita bisa bayangkan misalnya kita haji tahun 2025, lalu kita meninggal dunia, ajal datang. Kalau misalnya kiamat itu 100 tahun lagi, artinya masih ada 100 haji lagi. Maka kita sudah meninggal tahun 2025, dicatatkan bagi kita pahala haji 100 tahun lagi ke depan. Padahal sebenarnya kita sudah meninggal, karena meninggal dalam kondisi haji. Begitu juga dengan umroh. Maka sebenarnya keutamaan-keutamaan seperti ini sudah tidak perlu lagi menjadi sebuah bahan pertimbangan dan keraguan. Saya berangkat atau tidak ya, tapi justru menjadi sebuah bahan motivasi yang terkuat untuk membuat kita berangkat. Insya Allah. Dan Alhamdulillah tidak pernah ada orang yang pulang haji dan umrah pada saat memang mereka mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang baik di sana, tuntunan ibadah yang baik juga, kemudian mereka itu tidak ingin kembali lagi. Walaupun biaya yang dikeluarkan besar, walaupun mungkin harus luangin waktu, energi pun dikerahkan, tetap pada saat ditanya mau haji atau umrah lagi, mereka akan mengatakan ya. Insya Allah, Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz ya. Semoga Allah mudahkan kita semua agar bisa diundang sama Allah. Amin. Tadi seperti perkataan Ustaz, kalau presiden undang kita, kayak kita bakal beri yang terbaik Ustaz ya. Ini Allah nih, betul. Tuhan kita yang undang kita, masa kita nggak mau sih gitu kan. Pasti kan ada ikhtiarnya dulu, pasti selain doa ya Ustaz ya. Doa yang pertama, niat kita memang pasti ada ikhtiarnya berupa effort kita ya Ustaz ya. Betul. Apakah itu secara fisik kita, apakah itu secara biaya kita gitu kan. Dan aduh, kalau diundang Allah siapa sih yang nggak mau Ustaz ya. Dan jangan pernah mengira kalau kita ada uang berarti kita pasti bisa haji. Itu belum tentu ya Ustaz ya. Karena hanya yang diundang sama Allah, berarti dia yang pantas untuk datang ke sana nanti, insyaallah. Sekali lagi terima kasih Ustaz, jazakallahu khair. Semoga Allah memberikan kemudahan agar kita bisa berhaji di tahun ini Ustaz ya. Amin, amin insyaallah. Barakallahu fikum. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berangkat bersama Uhud Tour. Pilih paket favorit kalian dan dapatkan promo menariknya.